Baik, Pak Johan dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir kami, manajemen risiko dan keamanan TI dengan berstudi kasuskan BPJS Kesehatan. Dengan anggota kelompok kami bertiga, yaitu Yokanan Harya Wisnu Utama dengan NIM 68-2019-157, dengan saya sendiri Tumawang Gagat Prapto dengan NIM 68-2021-057, dan Azaria Rivo dengan NIM 68-2021-078. Untuk pendahuluannya sendiri, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional sangat bergantung pada teknologi informasi untuk menjalankan operasional seperti pengelolaan data peserta, pemrosesan klaim, dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan. Ketergantungan ini membawa risiko seperti serangan cyber, kebocoran data, dan kegagalan sistem yang dapat mengganggu layanan publik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan perlu menerapkan manajemen risiko TI berbasis standar internasional seperti ISO 27001 serta menyusun risk register sebagai alat untuk mengidentifikasi, memantau, dan menangani risiko secara sistematis guna menjamin keamanan dan keberlanjutan layanan. Lalu untuk profil perusahaan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat JKN. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan merupakan bagian dari implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. BPJS Kesehatan bertugas memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia melalui berbagai jenis kepesertaan termasuk peserta mandiri, pekerja formal, dan masyarakat miskin yang iurannya ditanggung pemerintah. Dengan jaringan lebih dari 23.000 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, BPJS Kesehatan mengelola dana jaminan kesehatan berbasis prinsip gotong royong dan sistem asuransi sosial demi mewujudkan layanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau. Di BPJS sendiri memiliki visi dan misi, yaitu dengan visi terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia, berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya. Kemudian untuk misi terdapat 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi layanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien. Yang kedua, menjaga kesinambungan program JKN KIS dengan mengoptimalkan sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Untuk yang ketiga, memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN KIS melalui peningkatan kerjasama antar lembaga, kemitraan, koordinasi, dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dan berikut adalah struktur organisasinya yang diatasi oleh kepala cabang, kemudian kepala cabang ini membawahi bidang pemasaran, bidang pelayanan kesehatan primer, bidang pelayanan kesehatan rujukan, bidang mutu dan pengaduan, bidang hukum komunikasi, bidang umum dan layanan, unit TI, layanan operasional kabupaten atau kota. Lalu untuk selanjutnya ini adalah organisasinya yang terdiri dari 3 grup, yaitu Dewan Direksi, Divisi, dan Departemen, dan unit-unit. Dan berikut adalah beberapa direktur, dan direksi, dan divisinya, dan unit. Lalu kita masuk ke dalam risk register. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk risk input dengan nama institusi BPJS Kesehatan, dan kami menggunakan kode resiko TRAI 01 dengan status resiko aktif dan peluangnya
yaitu trade, dengan kategori strategi and planning risk, dengan unit kerja atau fungsi yaitu divisi TI. Sasarannya adalah menjamin keamanan informasi dan pelindungan data peserta BPJS Kesehatan, dan periodenya adalah triwulan 2 tahun 2025, dengan deskripsi terjadinya kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan dijual di forum hacker pada Mei 2021. Untuk akar penyebabnya adalah lemahnya sistem keamanan TI, tidak adanya pemantauan berkelanjutan, serta kurangnya pelatihan staf. Dengan indikator resiko dari kelompok kami mengidentifikasi adalah ditemukannya data peserta BPJS Kesehatan di forum Right Forms, tidak adanya enskripsi dan kontrol akses yang memadai. Lalu untuk faktor positif adalah implementasi pelatihan keamanan, keamanan pasca insiden kerjasama dengan Kominfo. Audit keamanan berkala mulai dilakukan. Lalu untuk dampak kualitatifnya, kerugian reputasi lembaga, kehilangan kepercayaan publik, potensi, tuntunan hukum, dan kerugian materi. Lalu untuk yang kedua dari hasil identifikasi kami dengan kode resiko PLA 01 dengan status aktif dan peluangnya adalah trade dengan kategori operasional atau infrastruktur risk dengan unit kerja divisi pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah terdapatnya kecukupan pencadangan baik kolektif, menjamin pelayanan kesehatan peserta JKN tepat waktu, merata, dan berkualitas. Untuk periodenya yaitu triwulan 3 2025. Dan kejadian resiko ini terjadinya keterlambatan pelayanan atau penolakan pasien JKN di fasilitasi kesehatan mitra karena klaim tertunda. Untuk akar penyebabnya sendiri dikarenakan karena staf accounting maupun staf divisi terkait tidak atau kurang proses verifikasi, klaim lambat, sistem antrian pelayanan tidak digital, dan kurangnya pengawasan ke Fasker mitra. Lalu untuk indikator resiko adalah jumlah pengaduan dari peserta meningkat, keterlambatan verifikasi klaim lebih dari 15 hari kerja. Lalu untuk faktor positifnya adalah adanya sistem e-claim dan tim verifikator manual aplikasi antri online mulai diterapkan di beberapa rumah sakit. Lalu untuk dampak kualitatifnya adalah penurunan kepercayaan publik, potensi penyalahgunaan layanan, keterlambatan pelayanan gawat darurat. Lalu yang ketiga, kami mengidentifikasi dengan menggunakan kode resiko ITD 01 dengan kategori resikonya adalah kita mengidentifikasi finance risk untuk unit kerja yaitu pada divisi keuangan. Lalu sasarannya adalah ketepatan dan kelancaran pembayaran klaim kepada Vaskes Mitra. Untuk periodenya pada triwulan 3 2025. Dengan deskripsi atau kejadian resikonya, terjadi keterlambatan dalam pembayaran klaim rumah sakit karena keterbatasan arus kas atau proses verifikasi manual. Lalu untuk akar penyebabnya adalah proses verifikasi klaim yang lambat, ketidaksesuaian dokumen pendukung, sistem antrian klaim overload. Lalu untuk indikator resikonya adalah resiko klaim tertunda lebih dari 15 hari, jumlah keluhan dari Vaskes meningkat. Untuk faktor positifnya adalah SOP pencairan dana, aplikasi klaim digital INA-CBG, dan buffer dana bulanan. Lalu untuk dampak kualitatifnya adalah tertundanya pembayaran ke Vaskes, potensi gangguan pelayanan ke peserta, kerugian reputasi institusi. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya pada tahap ini probabilitas sebesar 4, kemudian 5 sangat berat, dampaknya sangat berat, kemudian skor resiko inherent 20,
kemudian tingkat resiko inheren sangat tinggi, dan probabilitas resiko inheren kualitatif itu sebesar 75%. Nah, dampak finansial resiko inheren dengan sebesar 1.750 miliar, dan nilai bersih resiko inheren sebesar 1.312.500 juta. Dan kemudian dari resiko inheren ini, pemilik resiko itu ini divisi TI dengan jabatan pemilik resiko kepala divisi TI, dan beberapa data pribadinya, nomor HP dan email pemilik resiko. Kemudian yang kedua didapati dari divisi pelayanan kesehatan sebesar 4 besar probabilitasnya di risiko inherent, dan juga 4 berat. Kemudian di skor risiko inherent dijumlah sebesar 16. Ini termasuk sangat tinggi, dan dengan probabilitas risiko inherent kualitatif sebesar 70%, dengan dampak finansial sebesar 750 juta, dan nilai bersih risiko sebesar 525 juta. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan divisi pelayanan kesehatan dan jabatan dimiliki oleh kepala divisi pelayanan kesehatan. Kemudian ada divisi keuangan, ini probabilitasnya 4 besar, dan kemudian 4 berat, kemudian di total menjadi 16. Kemudian ini termasuk ekstrim juga, sangat tinggi. Probabilitas risiko inherent kualitatif sebesar 70%. Nah, dengan dampak finansial risiko inherent sebesar 1.500.000.000, kemudian nilai bersih risiko inherent itu sebesar 1.050.000.000. Nah, dengan total nilai bersih risiko inherent sebesar 1.314. Kemudian, selanjutnya ada evaluasi dan merencanakan penanganan risiko. Nah, strategi untuk divisi TI tadi termasuk mitigasi, kemudian penanganan risiko risk treatment-nya seperti berikut: meningkatkan sistem keamanan TI melalui penerapan melaksanakan pelatihan keamanan informasi pada seluruh pegawai pada setiap semesternya. Nah, mengimplementasikan sistem real time monitoring terhadap lalu lintas data internal dan eksternal, melakukan audit berkala dan uji kerentanan sistem atau penetration test. Kemudian menyusun ulang SOP pengelolaan data sensitif sesuai prinsip keamanan data logistik, dengan biaya berkisar 3 miliar. Dan kemudian dilakukan audit sistem pasca insiden Mei 2021, seperti itu. Kemudian pelatihan keamanan informasi telah dilaksanakan secara hybrid sejak kuartal 3 2022. Sistem pemantauan telah dikembangkan dan tahap uji coba dilakukan secara tertutup, ekskripsi dan kontrolasi berbasis peran. Seperti yang saya tadi sampaikan, biaya penanganan ini berkisar 3 miliar. Penanganan yang telah dilakukan yaitu mencakup audit, pelatihan pembangunan situs, serta meningkatkan sistem keamanan. Namun belum seluruhnya tuntas dan terbuka, sehingga masih terdapat celah dan ketidakpastian terhadap aktivitas jangka panjang. Kemudian dalam divisi pelayanan kesehatan didapati strategi yaitu mitigasi juga, dengan penanganan risiko seperti berikut: meningkatkan integrasi penggunaan sistem antrean online nasional berbasis aplikasi mobile JKN di seluruh Vaskes, melakukan pelatihan petugas verifikator Vaskes agar proses klaim lebih cepat dan tepat, dan menyusun dan menyebarluaskan SOP pelayanan peserta JKN di Vaskes Mitra. Kemudian yang keempat, mematikan dan mengembangkan sistem monitoring keluhan peserta digital melalui kanal pengaduan, mendorong Vaskes melakukan update dan sinkronisasi data pasien secara berkala, sehingga meminimalisir salah input layanan dengan kisar biaya sebesar 500 juta
itu merupakan pelatihan petugas verifikator yang telah dilakukan di 34 provinsi sejak 2022. Sosialisasi antrean online telah diterapkan di kurang lebih 50% vaskes utama. Kemudian sistem kanal pengaduan telah terintegrasi dengan dashboard pengawasan layanan peserta. So yang saya bilang tadi, biaya penanganan sebesar 500 juta dengan yang telah penguatan yang telah dilakukan seperti penguatan sistem pelayanan peserta di fasilitas kesehatan, kemudian pelatihan petugas verifikator dan tenaga pelayanan, mengembangkan pengaduan dan monitoring layanan sosialisasi SOP, pelayanan JKT lintas sektor. Nah, kemudian pada divisi keuangan itu juga kami dapati penanganannya itu mitigasi dengan beberapa penanganan risiko seperti ikut menerapkan sistem operasi berjenjang untuk setiap transaksi keuangan, khususnya klaim rumah sakit dan pengadaan. Kemudian implementasi audit internal rutin berbasis risiko di kantor cabang dan pusat. Penerapan teknologi deteksi anomali atau fraud detection system berbasis log transaksi dan kecerdasan buatan AI. Kemudian pemisahan fungsi keuangan dan verifikasi klaim secara struktural untuk mencegah benturan kepentingan. Kemudian sosialisasi dan penguatan sistem pelaporan whistleblower atau WWS dengan jaminan kerahasiaan pelapor sebesar 600 juta. Itu adalah bentuk dari audit internal telah dilakukan setiap 6 bulan, difokuskan pada pencairan klaim dan transaksi besar. Whistleblower system sudah aktif dan menerima pelaporan sejak 2022. Kemudian operasi transaksi kurang lebih sebesar 100 juta. Ini wajib diverifikasi oleh level manager hingga divisi. Kemudian terdapat pemisahan fungsi klaim dan keuangan di sebagian besar kantor cabang. Proses pengadaan sistem pendeteksi fraud atau AI masih dalam tahap penggarapan. Nah, dengan biaya penanganan risiko ini sebesar 367 juta, dan apa yang sudah dilakukan itu penanganannya seperti penguatan sistem whistleblower atau WBS dan kemudian sistem operasi transaksi berjenjang dan audit berkala berbasis risiko. Nah, jumlah dari biaya penanganan risiko ini sebesar 3.867 juta. Okay, next. Nah, berikut adalah resiko residual. Nah, ini probabilitas resiko residual setelah pengadaan risiko inheren. Ini adalah resiko sisa dari yang dilakukan dari resiko inheren. Nah, ini sebesar 2, termasuk kecil. Kemudian dampak resiko ya, juga 2, ringan dengan skor risiko residual sebesar 4. Tingkat resiko residual ini tergolong medium risk. Nah, probabilitas resiko residual kualitatif sebesar 30%. Kemudian dampak finansial resiko residual sebesar 550 miliar. Kemudian nilai bersih resiko residual sebesar 165 miliar. Departemen unit, divisi, dan departemen. Kemudian di divisi pelayanan kesehatan juga mengalami penurunan, yaitu dengan 2 jadi kecil, kemudian dampak risiko residualnya jadi 3 dengan total menjadi 5. Nah, tingkat risiko residual ini menjadi medium risk, termasuk medium risk, dan dengan probabilitas risiko residual kualitatif sebesar 30%. Dengan dampak finansial risiko residual itu sebesar 300 juta. Dan nilai bersih risiko residual itu 90 juta. Nah, kemudian di divisi keuangan juga mengalami perubahan dalam probabilitas risiko residual, jadi yaitu 2 menjadi kecil juga, dampaknya menjadi 3, sehingga totalnya 6. Kemudian ini tergolong medium risk, dan total dari probabilitas risiko residual kualitatif ini sebesar 25%. Ya. Dan dengan biaya finansial dampak risiko ini sebesar 600 juta dan nilai bersih risiko sebesar 150 juta. Total dari dampak finansial risiko residual itu sebesar
550 miliar 900 juta. Kemudian total dari nilai kursi resiko residual ini sebesar 165 miliar 240 juta. Next. Nah, di sini merupakan BTR, yaitu batas toleransi resiko dan kertas kerja. Nah, di poin A ini terdapat total penerimaan foreign exchange profit atau FX dan ekspor impor itu sebesar 150 triliun dengan mata uang IDR. Kemudian pada poin B ini BTR. Sebenarnya ini kami ubah ke 1% karena ini ada kebocoran. Untuk kebocoran data pada BPJS ini akan sangat rentan dan tidak sering terjadinya. Jadi kami menginisiasi untuk mengubah pada 1% saja, karena tidak tiap tahun terjadi seperti itu. Tapi itu juga menjadi highlight bagi BPJS juga. Nah, ini sebesar 1.500.000.000.000. Kemudian ini poin C, indeks likelihood dan dampak sebesar sekian. Kemudian asumsi course. Next. Oke, di sini pada poin pertama itu terjadi kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia yang dikelola BPJS yang dijual forum maker pada Mei 2021. Nah, dampak finansial risiko inheren ada 3 poin, yaitu biaya mitigasi pasca insiden, kemudian ada kerugian reputasi dan kepercayaan publik, kemudian ada potensi tuntutan hukum dan ganti rugi data pribadi. Nah, nilai yang berkisaran sebesar 250 miliar, kemudian poin kedua itu sebesar 500 miliar juga, kemudian pada potensi tuntutan hukum itu terdapat 1 triliun, dengan total dari 1.750 miliar. Nah, pada keterangan pada poin 1 itu sudah dilakukan audit sistem internal dan forensik, investigasi kebocoran kerjasama dengan Kominfo, BSSN atau lembaga wakilan Red Forum, serta penguatan sistem pengaman sementara. Kemudian pada kerugian reputasi dan kepercayaan publik sudah dilakukan biaya pemeliharaan cita publik melalui edukasi ulang, klarifikasi, dan media handling. Kemudian yang ketiga ada tuntutan hukum dan ganti rugi data pribadi, itu sudah dilakukan resiko class action dari peserta, kompensasi berdasarkan UU PDP, dan gugatan LSM atau individu. Dan didapati dampak tersebut sebesar 11,67%. Nah, kemudian pada selanjutnya rencana pengelolaan risiko itu dilakukan peningkatan keamanan TI melalui penguatan SMB dan kontrol akses berbasis peran RBAC, kemudian implementasi sistem pemantauan aktivitas dan anomali secara real time, kemudian pelatihan keamanan informasi secara berkala pada seluruh pegawai maupun TI dan operasional. Dan ada audit dan uji kerentanan sistem, kemudian ada revisi dan implementasi ulang SOP sesuai dengan standar NIST dan ISO IEC 2701 maupun 2702. Nah, kisaran dengan total biaya penanganan risiko tersebut sebesar 3 miliar. Kemudian keterangan sudah dilakukan poin 1 ini estimasinya yaitu 100 juta per bulan dikali 12 bulan untuk upgrade sistem keamanan jaringan. Kemudian pengadaan sistem SIM yaitu Security Information and Event Management, termasuk biaya lisensi dan integrasi. Kemudian ada anggaran sosialisasi dimasukkan biaya langsung karena namanya tidak signifikan, diperlukan untuk memenuhi evaluasi tahunan dan pencegahan. Kemudian
penyusunan kebijakan SOP baru berbasis framework keamanan dan data terintegrasi. Kemudian total nilai dampak finansial risiko residual ini kita dapati sebesar 550 miliar. Dan dari dampak ini kami dapati sebesar 3,67%. Nah, kemudian poin 2 itu terjadinya keterlambatan pelayanan atau penolakan pasien JKN di fasilitas kesehatan mitra karena klaim tertunggak. Nah, dampak financial risiko inherent itu kami dapati ada 3 poin: kompensasi akan kekeluhan peserta JKN, biaya operasional penanganan pengaduan dan mediasi, dan yang ketiga kerugian reputasi dan kepercayaan tidak langsung ataupun dapat diukur. Nah, nilainya itu sebesar sekian dengan total 750 juta. Pada poin 1 ini merupakan ada berkisar 50 kasus dikali 5 juta. Ini asumsi kasus penolakan dan keterlambatan berat, misalnya pasien gawat darurat. Kemudian pada poin 2 ini gaji dan waktu petugas customer service, lega, mediasi, dan laporan. Kemudian yang ketiga ini estimasi penurunan loyalitas peserta dan biaya tambahan untuk kampanye edukasi dan pemulihan citra publik. Dampaknya sebesar 5%. Next itu rencana penanganan risiko itu dilakukan pelatihan tugas verifikator klaim JKN di 34 provinsi, kemudian pengembangan integrasi sistem antrean online publik JKN, kemudian penyusunan distribusi SOP pembayaran dari peserta JKN, seluruh bagus dan mitra, penguatan kanal pengaduan peserta, kemudian penyuluhan dan sosialisasi publik ke peserta JKN. Nah, dengan total biaya penanganan risiko itu menjadi 500 juta. Nah, berikut juga apa saja yang dilakukan seperti pelatihan teknis klaim IA, CPG, dan offline maupun online, biaya transport dan juga honor pelatih, terus juga dukungan IT, biaya konsultasi SOP, cetak hard copy SOP, terus kemudian didistribusi ke 1.000 lebih vaskes, hingga biaya penanganan, aplikasi pelaporan peserta, kemudian sosialisasi media data, sosial media. Kemudian ada total nilai dampak finansial risiko residual itu sekitar 300 juta dan dampaknya sebesar 2%. Kemudian di poin 3 ini terjadi keterlambatan dalam pembayaran klaim rumah sakit karena keterbatasan arus kas atau proses verifikasi manual. Di sini ada dampak finansial risiko inherent. Poin 1 transaksi atau klaim fiktif dan meta internal vaskes. Kemudian kedua kerugian karena audit ulang, investigasi dan biaya hukum internal atau eksternal. Kerugian reputasi dan pemulihan citra publik ini perkisaran nilai total finansial sebesar 1.500.000.000. Kemudian dampaknya sebesar 10%. Kemudian rencana penanganan risiko seperti berikut, ada 5 poin, yaitu antara audit internal total berbasis risiko, kemudian pengembangan sistem deteksi fraud, kemudian penguatan whistleblower system, kemudian yang keempat, sosialisasi dan konsultasi pemisahan fungsi verifikasi dan keuangan, dan yang terakhir yaitu peninjauan SOP otorisasi transaksi keuangan dan pelatihan staff. Itu sekitar 600 juta. Nah, dari total tersebut didapat dampak sebesar 4%. Okay, next. Nah, dari hasil risk input tadi kami dapati risk appetite ini sebesar ini ada poin 1, poin 2, dan 3. Pada internal risk safety ini sebesar ekstrim sangat tinggi, pada poin 1 dan 1 sampai 3 termasuk tergolong sangat tinggi. Kemudian residual risk tergolong medium risk juga. Kemudian pada risk appetite ini poin 1 dan poin 3, kasus 1 dan kasus 3 itu termasuk medium risk, tapi pada kasus 2 pelayanan kesehatan itu termasuk low risk dan didapati diagram risk appetite seperti berikut. Oke, saya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, jadi kita ke poin yang risk profile. Jadi risk profile ini seperti yang dilihat tadi tampilkan datanya. Jadi berdasarkan bagian atau tabel risk profile ini, di sini gunanya untuk mengidentifikasi atau menilai risiko yang ada. Jadi setiap titik yang ada dari angka 1 sampai 5 ini, dia mempresentasikan spesifikasi bisa kita lihat di sini ada probabilitas itu vertikal dan dampaknya ada sangat kecil, kecil, sedang, besar dan sangat besar itu horizontal adalah resiko kegagalan utama yang bisa mengganggu layanan kalau misalnya hal itu bisa apa berada di zona merah seperti yang kita lihat ini ada di poin 1, 2, 3. Jadi pelayanannya itu ada di titik atau dampak layanan yang besar, jadi probabilitasnya. Dan untuk yang warna-warna tersebut, warna-warna pendukung yang lain itu mengindikasikan prioritas penanganannya. Jadi resiko yang di zona merah itu memerlukan perhatian dan tindakan mitigasi segera. Dan yang paling intensif untuk menjamin keamanan serta keberlanjutan dari layanan BPJS Kesehatan tersebut. Jadi melalui penggunaan matriks resiko atau risk profile ini adalah salah satu hal yang nggak terpisahkan dari risk register BPJS Kesehatan tersebut. Jadi organisasi itu bisa secara cepat dan secara sistematis uh, untuk mengelola ancaman-ancaman terhadap infrastruktur TI dan data pentingnya mereka, sehingga keamanan informasi itu bisa terjamin dan layanan jaminan kesehatan nasional juga itu bisa berjalan lebih optimal. Dan kita ke residual risk. Jadi residual risk ini tahap yang juga krusial. Tadi udah dilihatin datanya, dalam residual risk ini masih ada juga seperti yang dijelaskan tadi dampak daripada layanannya, dan di bawah ini ada tabel penilaian dampak menjadi panduan utamanya dari risk register ini. Jadi tabel ini membantu BPJS Kesehatan dalam menilai dampak resiko TI. Misalnya ada down system yang klaim dan juga secara objektif pada reputasi operasionalnya atau peserta dari layanan JKN tersebut. Dan ini mengindikasikan ada 1, 2, 3 itu di probabilitas yang kecil. Dan gambar ini juga merupakan siklus dari manajemen resiko TI tersebut. Dan kita lihat di sini ada risk register table. Jadi risk register table ini adalah alat dalam pengimplementasian manajemen resiko TI. Yang kita lihat di sini acuannya adalah ISO atau EIC 27001, dan di BPJS Kesehatan ini adalah fondasinya dari seluruh upaya buat menjamin keamanan dan keberlanjutan layanan tersebut. Jadi dalam risk register table ini adalah memantau resiko yang ada pada kolom resiko residual tadi. Indikatornya itu menunjukkan indikator kuning, dan juga di sini kita bisa lihat uh, totalan dari tabel ini adalah untuk mengelola seluruh landscape resiko TI-nya, dan hasilnya ini memastikan bahwa setiap potensi ancaman, data-data sensitif yang punya potensi besar itu, atau juga sistem vital pembayaran klaim atau keberlangsungan operasi layanan itu dapat diidentifikasi dengan baik dan juga dapat ditangani dengan prioritas yang tepat dan terus dipantau, dan akhirnya ini juga menjadi kunci untuk menjamin layanan-layanan yang ada dalam BPJS Kesehatan tersebut dapat berjalan tetap optimal. Jadi di sini juga ada DRP atau Disaster Recovery Plan. Jadi DRP itu difokuskan buat pemulihan sistem, data operasional TI pasca gangguan besarnya. Jadi pasca gangguan besar itu adanya misal ada insiden kebocoran data atau serangan cyber. Rencana DRP yang relevan itu adalah melakukan pemulihan data dan sistem. Jadi akan melakukan backup rutin data peserta, dan sistem klaim dilakukan secara berkala serta disimpan pada server terpisah atau offsite-nya. Terus hal yang kedua adalah audit dan forensik digital. Jadi setelah insiden kebocoran data di 2021 itu dilakukan audit keamanan dan uji kerentanan sistem yang ada atau penetration test. Jadi tujuannya untuk mengetahui celah-celah apa atau celah keamanan apa yang bisa mendapatkan potensi untuk merusak sistem dengan langkah yang buruk gitu, dengan besar. Jadi yang ketiga juga rekonstruksi infrastruktur TI, itu penyusunan ulang SOP serta penguatan enkripsi serta kontrol akses berbasis peran, itu juga merupakan upaya dari pemulihan keamanan.
Juga di sini ada BCP atau Business Continuity Plan. Jadi BCP ini difokuskan pada keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan meskipun nantinya seandainya terjadi gangguan besar. Jadi rencana BCP yang diterapkan yang pertama itu adalah pelayanan tetap berjalan. Jadi aplikasi mobile JKN dan pengaduan digitalnya tetap melayani peserta meskipun dalam keadaan krisis. Yang kedua adalah buffer dana dan otorisasi transaksi. Jadi penyediaan buffer dana dan sistem otorisasi transaksi itu memastikan kelancaran pembayaran klaim. Yang ketiga, sistem antrian online. Jadi gunanya sistem antrian online itu mengurangi kepadatan di fasilitas layanan saat layanannya itu lagi krisis. Contohnya seperti pandemi atau kendala sistem manual. Yang keempat, adanya tim tanggap darurat atau insiden respon team. Jadi itu dilibatkan dalam penanganan insiden baik di divisi TI-nya, baik di pelayanannya maupun pada keuangannya. Dan juga di sini ada beberapa strategi mitigasi resiko. Yang A kita bagi jadi ada 3 kanal. Jadi A, keamanan TI atau TRAI 01. Di situ ada penerapan sistem enkripsi dan kontrol akses berbasis peran. Yang kedua, implementasi real time, monitoring lalu lintas data internal dan juga eksternal. Ketiga adalah audit keamanan dan uji penetrasi rutin. Yang selanjutnya adalah pelatihan keamanan informasi secara berkala, serta revisi SOP pengelolaan data sesuai prinsip NIST. Yang B itu adalah layanan peserta PLA 01. Di situ ada integrasi sistem antrean mobile JKN di seluruh fasilitas kesehatan yang ada. Lalu ada pelatihan verifikator untuk mempercepat proses klaim. Yang ketiga ada digitalisasi kanal pengaduan peserta. Keempat adalah penerapan dan sosialisasi SOP pelayanan JKN. Yang C itu pembayaran klaim ITD 01. Otorisasi transaksinya berjenjang, lalu ada audit internal berbasis resiko per 6 bulan, ada penguatan sistem whistleblower atau WBS, ada pengadaan fraud detection system berbasis AI, serta pemisahan fungsi keuangan dan verifikasi klaim. Ini lampiran atau dari yang kami dapat, sumber-sumbernya dari sini, dan kami dari kelompok kami mengucapkan terima kasih buat perhatian dan atas kekurangannya kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf.